adik-adik semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Pondok Indah bersama Kak Loli dan Kak Dika. Oke, selanjutnya untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari Minggu pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama keluarga untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memimpin kondisi di tengah rumah kami supaya kami bisa fokus, dan juga kondisi hati kami bisa fokus memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman, sehingga kami boleh dikuatkan oleh Tuhan lewat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kira-kira nih selama di rumah aja nih Kak ya, apa yang dirasakan adik-adik ya? Kira-kira ada yang merasa senang atau ada yang merasa yang kayak gini nih? Atau ada yang merasa marah atau merasa takut. Kita sendiri apa Kak selama ini? Kalau Kak Dika sih sama di rumah ini merasa sedih. Kalau Kenapa? ya bosan aja, Oh gitu ya. semua harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, kegiatan semuanya di rumah. Kalau Loli gimana? Kalau aku merasa seneng Kak, karena aku di rumah bareng keluarga, jadi aku senang. Lagi nih Kak, hari ini nih hari Minggu, hari buat kita memuji Tuhan, dengar cerita. Aku senang Kak. Gimana ya Kak, biar aku juga bisa ikut senang seperti Kak Loli? Gimana adik-adik? Gimana kalau kita bernyanyi? Kita memuji Tuhan, gimana Kak Dika? Boleh banget tuh Kak. Iya. Tapi kalau mau nyanyi, Biar makin semangat, mungkin aku bawa gitar ya Kak. mana gitarnya Kak? Oh iya ya, mana ya gitarnya ya? Coba ya, aku ambil dulu. Nah, ini dia gitarnya. Ayo, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Mau nyanyi lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Tahu nggak ya adik-adik dan Kak Dika tahu? Tahu? Tahu, yuk kita nyanyi lagu bernyanyi. ini dengan semangat. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, seru banget ya Kak, tadi kita sudah nyanyi bersama. Bener kan Kak, bernyanyi itu bikin suasana hati lebih gembira ya Kak ya? Iya, bener. Dan tadi lagu tadi cerita bahwa Tuhan Yesus tuh selalu sama-sama kita Kak. Jadi dimanapun kita berada,
dan dalam kondisi suka, duka, Tuhan Yesus itu selalu ada sama kita. Iya. Ya, aku jadi diingetin lagi Kak lewat lagu tadi. Bener banget Kak, seru banget ya Kak. Terus sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang bagaimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan Kak? Iya bener, kita mau dengar cerita habis ini. Sebelum kita dengar cerita, Kakak ajak kita semua untuk berdoa yuk. Kita Yuk. lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu dapat tinggal dalam hatiku Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, siapin dulu ya Alkitabnya. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Nah, bagian ini bercerita tentang Bapak Petrus. Siapa adik-adik? Ya, Bapak Petrus. Nah, kira-kira Bapak Petrus itu siapa sih? Oh, temannya Elsa dan Anna ya? Temannya Elsa dan Anna ya? Bukan, Kak. Oh, bukan. Temannya Paw Patrol ya? Bukan, Kak. Oh, bukan juga. Siapa dong ya Petrus itu ya? Ada yang kasih tahu jelas. Oh, Petrus adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Petrus terus bersemangat menceritakan firman Tuhan ke semua orang. Nah, ada orang-orang Yahudi yang tidak suka akan hal itu. Kemudian ada sosok raja bernama Raja Herodes menangkap Petrus supaya mendapatkan simpati dari orang-orang Yahudi tersebut. Berdasarkan perintah Raja Herodes tersebut, Petrus pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, adik-adik tahu nggak ya, penjara waktu itu tuh seperti apa sih? Penjaranya itu tuh tempatnya sempit, terus nggak ada TV loh buat nonton tenang-tenang gitu, nggak ada. Nah, di penjara juga nggak bisa bebas keluar masuk. Nah, sepertinya penjara bukan tempat yang enak ya untuk tinggal. Nah, ketika Petrus di penjara, banyak jemaat-jemaat yang berdoa untuk Petrus. Karena Petrus memang gak bersalah, tapi dia dimasukkan ke dalam penjara. Udah gitu penjaranya itu sangat ketat karena Herodes memerintahkan untuk menjaga Petrus dengan 4 regu, di mana masing-masing regu terdiri dari 4 orang prajurit. Berapa itu jadinya semuanya? Ada 16 prajurit yang ditugaskan untuk menjaga Petrus. Wah, Petrus dijaga dengan sangat ketat. Kira-kira apa ya perasaan Petrus pada saat itu ya? Petrus takut nggak ya? Kalau kita baca dalam Alkitab, pada malam itu Petrus tertidur dengan lelap. Padahal besoknya dia akan dihadapkan kepada banyak orang.
Dan juga dia tidur itu dengan tangan yang dirantai. Dan di kiri kanan pun ada prajurit yang menjaga. Tapi malam itu Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ada malaikat datang dekat Petrus dan dia bercahaya memenuhi penjara. Malaikat tersebut menepuk dan membangunkan Petrus. Katanya, "Bangunlah segera." Lalu seketika rantai yang di tangan Petrus terlepas. Malaikat juga bilang sama Petrus, "Bersiap-siaplah segera dan ikutlah aku." Lalu Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Tapi Petrus masih belum sadar. Dia berpikir itu sebuah penglihatan. Petrus dan malaikat pun berjalan bersama keluar dari penjara. Lalu berjalan terus melewati tempat kawal pertama. Mereka berjalan terus lalu melewati tempat kawal kedua. Ajaibnya, tidak ada satupun prajurit yang menyadarinya. Mereka terus berjalan sampai ke pintu besi. Dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wah, lalu Petrus dan malaikat terus berjalan sampai di ujung jalan. Dan ketika tiba di situ, malaikatnya tiba-tiba menghilang. Dan di saat itu Petrus sadar bahwa itu bukan penglihatan, itu adalah nyata bahwa Petrus telah keluar dari penjara ke luar. Lalu Petrus pun berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkanku." Kemudian Petrus pergi ke rumah Maria, di mana di rumah Maria tersebut beberapa jemaat sedang berkumpul dan berdoa. Mereka pun berkumpul dengan sukacita karena Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Adika? Wah, kalau Li, setelah aku mendengarkan cerita tadi, aku jadi semakin yakin bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Bahkan melalui kebosanan kita, di rumah yang tidak bisa ketemu siapa-siapa, rasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa melalui itu semua bersama Tuhan Yesus. Bahkan aku yakin bahwa Tuhan Yesus akan menghadirkan sukacita buat kita. Tidak hanya buat adik-adik saja, tapi buat mama papa yang juga berjuang di rumah. Nah, Tuhan juga pasti hadirkan sukacita. Seperti ayat hafalan kita nih, Kak. Dari mana nih Kak ayat hafalan kita nih, Kak? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap ingat kalau Tuhan Yesus yang akan menjaga, menolong, menyelamatkan adik-adik, mama papa dalam melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Seperti satu lagu nih, ingat gak adik-adik? Yang menjagaku selalu. Yuk, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, kita berdiri, kita bernyanyi lagu ini ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Yang jagaku selalu di pagi, siang, malam, yaitu Yesusku, yaitu Yesusku.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk bernyanyi, memuji-Mu, dan mendengarkan cerita. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan yang akan menjaga kami, yang menolong dan menyelamatkan kami, khususnya di kondisi sekarang di mana kami masih harus tetap di rumah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian kita sudah selesai, tapi kasih Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya.